nggak ngomong itu ya. Nggak tega nyebutnya ya. Naik tangga gimana? Ada pegangan nggak ke tangganya? Pegangan. Wajib pegangan, kalau enggak gemeter. Oh gitu, Ya sampai ke waktu gitunya naiknya ya ada. semangat, turunnya Betulnya kan tinggal loncat tuh. Wah, Kumaha dokter ketemu adik teh lucu pisan memancing pikaserian wae. Iya, lucunya overdosis kadang-kadang ada tuh. Tuh ada tuh itu gimana, tapi sekarang kerasa ada jalan kaki kemana aja selain ke toilet. dicoba di ini Saparua. Jadi jalan kaki terus di dom kemudian ngantar Teh Betty bagian porter, ngangkut sayur, belanja ke tukang sayur, ke pasar. Dan kerasa gitu lebih cepat pulihnya ya. Karena harus terukur kata Teh Betty mah, jangan semangat teuing karena bisa berangkat nggak bisa pulang lebih repot. Oh iya betul ya. Yang penting terasa perubahannya ya. Kalau Dan sih harus, merasa sekali ini yang paling signifikan itu kolesterol, kan selama ini sulit sekali menurunkan kolesterol itu udah segala macam cara ya, sampai pakai obat apa yang astro apalah gitu. Tapi sekarang tanpa obat-obatan sudah di bawah 200 tuh terus. Ini senang sekali, jadi sekarang semangat tuh terus jalan tiris-tiris kayak hot-hot terus aja berjalan. Ya apalagi karena masjidnya jauh, jadi kalau 3 kali pulang pergi itu, wah Masya Allah. Ini sebetulnya gimana pesan Adeda supaya jalan-jalan itu jadi nambah amal? Iya, nundukkan pandangan menjadi bagian penting dan silaturahmi menjadi salah satu sarana untuk niatkan berjalan kaki juga. Pada saat bersepeda mah hanya sekedar hey, Assalamualaikum, cepet, nggak bisa ngobrol, berhenti dulu. Tapi jalan kaki mah bisa nyapa dulu. Kalau sepeda mah hanya senyum saja, salam. Kalau jalan kaki ada sapanya. Dan nyapa itu menjadi ada kebahagiaan Pak Asep ya dengan menyapa teh. Kemudian hal yang penting juga jadi tasbih targetnya. Jadi misalnya di jalan atau di Sabuga dulu target istighfar, jadi kakinya jadi tasbih. Manfaat sekali. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Adeda ya. Nud, apa kabar Nud? Alhamdulillah Nud. Aduh maaf ya Nud, Nud mah sudah oleh Allah didesain sedemikian rupa, nggak bisa jalan Nud. Tolong nah, Waalaikumsalam, apa kabar? Udah lama nih Nud nggak ini. Dud, punten Dud, apa yang Dud rasakan cerita tentang jalan kaki sedang Dud nggak bisa jalan, apa yang kepikir dan kerasa oleh Dud? Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Udah takdirnya gini Nggak sakit hati atau sedih atau gimana dengan cerita ini? Enggak. Nggak ya? Udah nerima aja. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih. Ya, belum pulang. Nanti belajarnya belum selesai, ini lagi ngajak Adeda ke sini lagi. Oh iya. Besok ke Pak Gatot, Pak Iskandar juga akan datang ke sini, sama-sama belajar ilmu wakaf di sini ya. Ya mudah-mudahan nanti ada cabangnya di sini kalau dirasa. Mudah-mudahan bisa ya. Amin ya rabbal alamin. Dud mau diongkosin umroh oleh Mbak Ina. Nikah dulu Nud ya. Kapan rencana nikahnya Nud cenah? Belum tahu Belum tahu ya. Tenang Nud, ada catatannya di sisi Allah ya. Ya. Makasih Nud. Yayan Majalaya, coba Yayan. Bagaimana Yayan? Alhamdulillah sehat Sehat. Yayan dulu jalan ya, sampai usia berapa Yayan jalan? sampai usia 31
31 sekarang berbaring udah berapa lama nih sekarang? Berapa umur Yayan? Hampir 17 tahunan, Berbaring begini. Gimana ngedenger ceramah tentang jalan kaki, apa yang terpikir dan terasa? Punten Yan. Kalau masalah itu mah ini kan udah takdir kan, setiap orang punya takdir, jadi ya jalani aja, Ya nggak apa-apa ya cerita seperti itu ya. apa-apa. Cuman Yan mau nanya ke Pak Dokter Asep, Ya, Ya boleh nanya Ya. apa? mangga. Pak Dokter mau nanya tentang obat asam lambung yang udah kronis apa ya Pak? Obat asam lambung yang udah kronis adalah pemikiran kita tentang mempunyai asam lambung. Jadi kebanyakan asam lambung yang kronis itu bukan karena asam lambungnya, tapi karena mindset kita bahwa kita punya penyakit asam lambung. Sehingga terjadilah penyakit psikosomatis. Harus dirubah bahwa asam lambung itu adalah karunia Allah untuk menenggelamkan jutaan bakteri yang berbahaya yang masuk lewat makanan. 1 cm tangan kita ini, penelitian di Singapura ya, itu adalah 1 juta bakteri yang berbahaya. Jadi Allah titipkan asam lambung di sana. Ketika kita makan, maka bakteri tersebut dibunuh dengan asam lambung. Mindset pertama kita rubah bahwa asam lambung itu adalah sahabat kita. Asam lambung itu adalah karunia Allah. Nah, terkait apakah asam lambung itu berdampak pada kesehatan lambung, misalnya ada iritasi atau ada peradangan. Itulah yang perlu kita tata laksana atau perlu kita selesaikan. Di antaranya yang paling simpel adalah makan tepat waktu. Yang kedua, kendalikan stres. Ini kenapa penting? Karena stres itu bisa memacu asam lambung itu lebih banyak daripada rangsangan makanan. Kemudian yang kedua adalah makan tepat waktu. Tepat waktu itu bukan berarti 3 kali, 2 kali begitu ya. Kalau Rasulullah ketika lapar ya beliau makan. Artinya ketika ada rangsangan lapar di sini, asam lambung sudah keluar, enzim sudah siap, tinggal masukkan pencernaannya. Andai kata ada niat saum, maka perkuat niat. Karena dengan memperkuat niat, maka pengeluaran tersebut akan otomatis dengan sendirinya akan berkurang, begitu. Itu mungkin. Jadi pertama dari mindset kita tentang asam lambung, jangan sampai dimusuhi. Penelitian di Jepang. Pada orang lanjut usia 80 tahunan, begitu diteliti asam lambungnya, ternyata jauh menurun. Ternyata asam lambung yang jauh menurun itu berkorelasi dengan banyaknya bakteri dalam saluran pencernaan dan kejadian diare. Artinya ketika kita menganggap asam lambung itu adalah sebagai sesuatu yang negatif bagi kita, itu kayaknya perlu direvisi atau perlu diluruskan begitu. Terima kasih, Jadi kalau udah kamu itu Pak Dokter, si perut itu keras rasanya. Baik, itu yang dinamakan dengan kolik, namanya itu Kang, kolik. Nah, lakukan pemeriksaan kira-kira apakah karena ada perlukaan di lambung atau tidak. Jika terjadi ada perlukaan, obatnya itu sebetulnya insya Allah simple, nggak rumit. Yang paling rumit itu adalah mengubah mindset bahwa saya punya penyakit asam lambung kronis, lambung saya kronis, asam lambung saya meningkat, asam lambung saya tinggi. Itu yang paling bahaya itu, merubah mindset. Teng, kela di bel dulu ya. Ini sudah jam 6 kalau di Indonesia. Terima kasih kepada para pendengar MKFM karena situasi masih panas ya antara ini Dokter Asep dengan Dokter Yayan ya. Maka kita lanjutkan yang masih di media sosial ini ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian, dan ada juga Dokter Eka jadi dokter wungkul ya teh. Pak Eka ya. Yayan, kenapa Yayan itu meringis gitu teh, sakit kejang ya atau gimana, atau lagi asam lambung? Biasa kejang, Kejang biasa kejang. Ya. Iya. Ya, sing enggal damang Yan, syafakallah ya. Amin. Nah, baik, terima kasih. Itu dengan Yayan, sahabat. Wah, sudah lama nggak silaturahim. Nah, Dok, ini penting tentang asam lambung ini dari cara berpikir ya. Ya, kita betul. sering seperti yang tidak mau susah tidur, dia terus mikirin tidur ya. Jadi makin tegang, makin susah tidur, makin lihat jam makin susah tidur. Jadi kalau obat untuk gampang tidur bagi yang susah tidur, ada nggak usah mikirin tidur ya.
Ya jadi mikir nama kalau boleh mah alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah nuhun. Cobayan alhamdulillah segala disyukurin, segala hal disyukurin. Itu hati teh jadi tenang, bahagia, kadang-kadang jadi nangis syukur ya. Coba teman-teman bagi yang ingin lebih rileks dari stres, alhamdulillah.